Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Silvana Dila dengan NIM A3212413. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Universitas Tadulako Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tiga poin materi yang telah saya rangkum dari materi kuliah hukum pidana pada pagi hari tadi. Nah, pada tiga poin materi tersebut yang pertama kita bahas yaitu hapusnya hak penuntutan pidana dan eksekusi. Jadi, hapusnya hak penuntutan pidana terjadi itu ketika negara tidak lagi berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang atas suatu tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti lewatnya waktu atau yang disebut dengan daluarsa. Kemudian yang kedua yaitu kematian terdakwa. Dan ketiga itu ada putusan hakim yang berkekuatan tetap atau adanya kebijakan khusus negara seperti adanya amnesti dan abolisi. Nah, amnesti ini merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh presiden terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, sehingga penuntutan atau pelaksanaan pidana menjadi hapus. Nah, dan kemudian abolisi ini diberikan untuk menghentikan proses peradilan terhadap seseorang sebelum ada keputusan atau sebelum adanya putusan. Sementara itu, hapusnya hak eksekusi terjadi ketika negara tidak lagi dapat melaksanakan putusan pidana. Misalnya karena pidana telah eh, kadarluasa atau terpidana meninggal, atau karena adanya gerasi yang menghapus atau mengubah pidana. Kemudian yang kedua yaitu teori hukuman. Nah, teori hukuman ini menjelaskan dasar pembenaran mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus diberi pidana. Terdapat tiga teori utama, yaitu yang pertama teori absolut atau yang disebut dengan pembalasan. Ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan demi membalas kesalahan pelaku agar keadilan moral itu terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu teori relatif atau yang disebut dengan tujuan. Itu pada teori ini menekankan bahwa hukuman diberikan untuk mencegah kejahatan, baik dengan menakutkan masyarakat atau yang disebut dengan general prevention maupun pelaku mengulangi perbuatannya atau yang disebut dengan special prevention. Sementara itu, teori gabungan mengkombinasikan pembalasan dan pencegahan dengan tujuan agar penjatuhan pidana hidup atau tetap berlandaskan pada keadilan, tetapi juga bermanfaat bagi ketertiban sosial dan rehabilitasi pelaku. Kemudian yang ketiga yaitu pada poin pengurangan dan penambahan hukuman. Pada pengurangan dan penambahan hukuman ini berkaitan dengan kondisi yang mempengaruhi berat rintangannya pidana. Kemudian, pengurangan hukuman ini dapat terjadi karena keadaan yang meringankan seperti pertama usia muda, kemudian peran pelaku yang kecil, ketiga kerjasama dengan aparat penegak hukum, atau hal-hal yang diatur dalam undang-undang seperti percobaan melakukan tindakan pidana atau yang disebut dengan fogging, yang dipidananya dikurangi. Sebaliknya, penambahan hukuman diberikan apabila terdapat keadaan yang memperberat. Misalnya, tindak pidana dilakukan berencana, dilakukan secara bersama-sama, mengulang kejahatan atau yang disebut dengan residivis. Atau ketika perbuatan menimbulkan dampak sosial yang besar.
Penambahan dan pengurangan pidana itu bertujuan agar penjatuhan hukuman lebih proporsional dan sesuai pada keadilan. Jadi, sekian video pada hari ini atas materi yang telah dijelaskan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.